Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep OOP alias Object Oriented Program dengan implementasi game yang bernama atau bertema game labirin ya teman-teman ya. Bentar. Bentar. Nah, oke, jadi ide dasar gamenya itu daripada kita cuma belajar teori OP yang kadang itu bikin pusing. Nah, gimana kalau kita tuh bikin gamenya itu secara langsung. Jadi bayangin kalau kita tuh lagi ada di sebuah labirin dan harus cari jalan keluar. Nah, dari situ tuh kita bisa pelan-pelan masuk ke konsep program berorientasi objek. Nah, gamenya tuh juga bisa dibilang simpel ya. Ada karakter yang bisa gerak ke kiri, ke kanan, atas, dan juga gerak ke bawah. Nah, dia tuh harus keluar dari labirin tanpa harus nabrak tembok. Nah, programnya tuh kita bisa bagi jadi beberapa bagian. Ada bagian buat labirin, ada bagian buat karakter, dan juga ada bagian buat sistem dari gamenya sendiri. Dan kita juga implementasinya menggunakan bahasa C++ ya, sebagai pendekatan dari Object Oriented Program sendiri tuh. Untuk komponennya tuh ada stack itu sebagai pagar atau tembok dari labirinnya, lalu ada P itu sebagai pemain, lalu ada C itu diinisiasi sebagai koin atau penambah skornya, ada M sebagai monster yang harus dihindari, dan juga ada E itu sebagai exit alias pintu keluar atau alias finish. Sebelum kita masuk ke program, kita jelaskan dulu tentang konsep yang pertama, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah konsep dalam program berorientasi objek yang dimana itu menyatukan data atau metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit alias class. Nah, akses terhadap data itu dilakukan melalui metode-metode yang telah disediakan. Ada getter dan juga ada setter, sehingga dapat melindungi data-data dari perubahan langsung yang tidak diinginkan. Nah, dalam proyek game labirin ini tuh, enkapsulasi itu digunakan untuk menyimpan atribut-atribut secara aman dan memberikan akses terbatas melalui fungsi-fungsi publik. Ini untuk implementasinya, yang pertama yaitu kelas object game. Nah, kelas dasarnya itu memiliki atribut, posisi, dan juga simbol yang bersifat protect, sehingga akses terhadap atribut ini tuh dilakukan melalui metode getter dan juga metode setter. Lalu ada implementasi enkapsulasi yaitu dengan kelas koin. Nah, kelas ini tuh menyimpan data tentang posisi koin, status terkumpulnya itu berapa, dan juga nilai atau value-nya berapa. Nah, semua atribut ini tuh dikapsulasi dalam private dan hanya dapat diakses lewat metode public. Untuk penjelasan analogi itu gini teman-teman. Jadi bayangin itu public, protect, dan juga private itu sebagai tingkat keamanan di rumah. Yang pertama itu public atau teras. Nah, itu siapa saja itu bisa mengakses teras tersebut, teras rumah kalian. Entah itu tetangga, ataupun orang luar, ataupun orang lain, ataupun teman-teman rumah kalian, itu bisa mengakses teras rumah. Lalu itu protect itu kita bisa inisiasi sebagai rumah keluarga ya teman-teman. Jadi hanya anggota-anggota keluarga yang bisa berada di ruangan keluarga itu, entah itu kakak ataupun adik ataupun ayah, emak ataupun nenek kakek. Nah, siapapun anggota keluarga itu hanya mereka saja yang bisa mengakses ruang keluarga atau protect itu. Lalu yang terakhir itu ada private, itu bisa analogikan sebagai kamar pribadi kalian. Itu hanya pemilik kamar ataupun admin yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Contohnya tuh di dalam kamar itu ada buku harian atau barang pribadi yang tidak ingin dibagi atau diakses oleh siapapun dan hanya kalian aja yang bisa. Selanjutnya yaitu ada konstruktor dan destruktor. Jadi dalam OOP itu konstruktor itu adalah fungsi khusus yang dimana itu otomatis dipanggil saat objek itu dibuat. Nah, fungsinya itu untuk menginisialisasi nilai-nilai awal atribut dalam kelas kalian. Sementara itu, destruktor itu adalah fungsi yang dihancurkan dan dipanggil secara otomatis. Biasanya itu ketika program selesai atau objek keluar dari lingkupnya, nah destruktor ini digunakan untuk membersihkan memori ataupun menampilkan pesan atau log penutupan. Untuk analoginya ada di ilustrasi gambar ini. Jadi konstruktor itu membuat program, lalu destruktor itu tinggal menghancurkan program yang telah dijalankan itu tadi. Untuk implementasinya, konstruktor yaitu ada konstruktor kelas pemain. Nah, konstruktor di sini itu mengatur posisi awal pemain dan juga simbolnya, serta menginisialisasi skor dan juga langkah menjadi nilai 0. Untuk penjelasannya, objek game itu ada dengan parameter X, Y, dan juga sim memanggil konstruktor dari kelas induk yang bernamakan object game. Lalu ada skor 0 dan juga langkah 0. Ini maksudnya itu mengatur nilai awalnya itu menjadi angka 0. Lalu ada contoh yang kedua itu ada konstruktor dari kelas koin. Nah, konstruktor itu menetapkan posisi koin, status terkumpul dengan parameter false dan juga nilai koin. Selanjutnya yaitu ada inheritance atau pewarisan. Nah, ini tuh adalah konsep yang dimana itu satu kelas bisa mewarisi properti dan juga fungsi dari kelas lain. Analog
analoginya itu kayak anak yang mewarisi sifat-sifat dari orang tua mereka. Sebagai contoh kayak orang tuanya itu punya sifat keras kepala ataupun punya sifat keras kepala tapi baik, tapi beramal suka sedekah. Nah, anaknya itu juga mewarisi sifat dari orang tuanya yaitu keras kepala, baik dan juga suka sedekah. Namun ada sifat yang dimiliki anak dan tidak dimiliki oleh orang tuanya, yaitu kayak sifatnya itu nakal. Nah, dari 4 sifat anak ini tuh orang tua itu hanya punya 3 sifat aja ya. Namun anaknya itu punya 4 sifat, yaitu sifat khususnya yaitu nakal, ya kan? Kayak gitu. Untuk implementasinya itu ada kelas induk yang bernamakan objek game. Nah, dalam objek game itu menyimpan atribut dasar yaitu ada pose dan juga simbol. Untuk pose itu alias posisi dalam labirin, lalu simbol itu alias tampilan karakter di peta dengan inisialisasi P untuk pemain dan C untuk koin. Lalu yang kedua itu ada kelas anak sebagai pemain. Nah, pemain ini mewarisi atribut pose dan juga simbol dari objek game tadi, alias kelas induknya yang tadi. Lalu ada tambahan atribut spesifik dari pemain yaitu skor dan juga langkah yang tidak dimiliki oleh objek game tadi. Lalu serta ada fungsi dengan nama gerak yang hanya dimiliki oleh pemain. Nah, jadi apa sih untungnya inheritance itu? Dengan adanya inheritance itu, kita bisa menghindari yang namanya duplikasi kode. Jadi misalnya kalau kita nanti mau bikin monster ataupun NPC ya kan, kita tinggal turunkan dari objek game aja. Jadi kalau ada perubahan dari objek game, itu semua turunan itu otomatis itu bisa ikut terupdate. Jadi kita nggak harus update satu-satu gitu. Kalau misal kita copy paste manual ya kan, nanti kita tuh update-nya tuh hanya harus satu-satu, kayak update semua ya kan, ada pemain, NPC, dan monster itu harus update tiga-tiganya. Cuman kalau misal kita pakai inheritance, kita cuma update di object game aja, dan otomatis ketiga-tiganya nih, pemain, NPC, maupun monster itu otomatis terupdate dari object game tadi. Sebelum masuk kesimpulan, kita langsung coba demo programnya aja, demo aplikasinya langsung aja ya. Nah, kita udah masuk ke aplikasinya nih teman-teman. Selamat datang di game labirin, tekan tombol apa saja untuk memulai. Nah, kita bisa tekan apa aja, misalnya kita pencet enter aja. Nah, kita udah masuk ke gamenya ya teman-teman ya. Sebentar saya zoom in dulu. Nah, di sini tuh ada hashtag sebagai temboknya tadi, lalu ada pemain sebagai P, lalu ada C itu sebagai koin alias penambah skornya, lalu ada M itu sebagai monsternya. Nah, ada di bawah sana tuh, sama ada di atas. Nah, untuk tujuan utama kita yaitu tadi kita harus mencapai exit dan juga mengambil C itu sebagai penambah skor. Dan di sini tuh ada kata-kata kontrol yaitu WASD alias atas, kiri, bawah, dan atas. Kita coba ya. Nah, pemainnya itu sudah bergerak ya teman-teman ya. Outputnya itu langsung kelihatan, jadi mesh yang ditampilkan setiap kali kita gerak itu selalu terupdate ya teman-teman ya. Jadi kalau kita coba gerak ke arah tembok, itu dia nggak bakal pindah kemana-mana. Lalu artinya logika dari program itu udah bisa jalan sesuai harapan yang kita buat. Dan semua itu bisa terjadi berkat penggunaan konsep OOP tadi. Kelas itu buat mengatur data, lalu konstruksi itu buat setup awal, dan juga inheritance itu buat kalau kita mau menambah fitur-fitur lanjutan. Fitur-fitur khusus kayak P itu mau bisa diganti skinnya, kayak P diganti L, P itu bisa diganti Z, P itu bisa diganti X, itu juga bisa pakai inheritance. Kita coba ke finishnya dulu ya. Sini. Kita ambil koin-koinnya juga, sini. Ketika kita menyampai itu, maka kita itu berhasil ya. Dengan ada tulisan, terima kasih telah bermain. Nah, itu artinya kita berhasil mencapai finish. Lalu kalau misal kita nggak bisa mencapai finish, gimana? Seperti ini. Saya contohkan lagi ya. Nah, kalau misal kita kena monsternya ya. Seperti ini. Nah, kalau misal kita terkena monsternya, nanti ada tulisan warning, yaitu game over, Anda telah tertangkap oleh monster, dan otomatis gamenya itu berakhir. Jadi kesimpulannya, OOP itu membantu kita untuk membahas struktur program agar bisa lebih terorganisir. Lalu dengan adanya pendekatan OOP, dalam pengembangan game yang telah kita buat itu, kode itu bisa jadi lebih modular dan juga dapat digunakan kembali. Ada pemeliharaan yang lebih mudah dengan adanya inheritance dan juga pengembangan fitur baru yang lebih cepat dengan adanya inheritance itu tadi. Lalu dengan adanya OOP itu, kita dapat mempelajari dengan contoh praktis yang memudahkan pemahaman kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan lebih pasti, mungkin akan lebih banyak sintaks-sintaks yang tersusun ya. Namun jika kita menggunakan OOP alias pewarisan inheritance tadi, jadi kode kita itu yang telah kita tulis itu jadi lebih ringkas dan
lebih mudah kita pahami. Sekian, terima kasih. Sampai sini saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun misinformasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan ataupun hal yang membingungkan, bisa komen aja di bawah. Dan untuk programnya nanti saya akan cantumkan di Google Drive ini, di bawah link ini. Nanti kalian bisa pencet aja atau kalian bisa mainkan di rumah kalian masing-masing ya, di laptop kalian masing-masing. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.